Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Shalom. Apa kabar hari ini? Kita tetap bersyukur bahwa kasih dan penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kita dan kita terus dimampukan untuk melihat kasih Tuhan di sepanjang pengalaman kehidupan iman kita bersama. Mari bersama kita akan masuk dalam refleksi malam pada saat ini. Kita akan persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan bersama datang kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kasih dan penyertaan-Mu ajaib bagi hidup kami, Bapa, dan itulah yang terus menginspirasi kami agar kami berbuat hal yang sama dalam kehidupan kami. Berfirmanlah kami mendengar. Dalam Yesus kami memohon. Amin. Firman Tuhan malam hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12 sampai dengan yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, supaya lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau membaca, mendengar, mempergumulkan, memelihara, dan melakukan firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata orang menunggu itu membosankan. Ya, memang benar. Karena ketika kita sedang menunggu, biasanya kita tidak tahu harus berbuat apa. Kita fokus kepada sesuatu, kepada seseorang yang sedang kita tunggu. Sementara kita tidak tahu, sementara menunggu itu kita harus berbuat apa. Maka wajar kalau menunggu itu menjadi sesuatu yang membosankan. Sampai kapan harus menunggu dan kemudian harus berbuat apa dalam waktu yang tidak tahu diisi dengan apa. Mungkin agak berbeda ketika hari ini setiap orang sudah punya gadget, berselancar ke dunia maya, itu menjadi salah satu isian untuk bisa menunggu dan agar menunggu itu tidak membosankan. Atau kita mendengar istilah gabut, ya. Secara harafiah diistilahkan itu singkatan dari gaji buta. Jadi itu sebuah gambaran yang hendak menunjukkan kepada kita, seringkali kita berada pada suasana yang tidak menyenangkan, satu suasana yang jenuh, bosan. Karena kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat di dalam kehidupan. Nah, itu menjadi satu hal yang wajar terjadi karena seringkali kita berpikir menunggu itu sebagai satu tindakan yang tidak produktif. Menunggu itu sebagai satu keadaan di mana kita tidak menghasilkan sesuatu. Makanya banyak orang kemudian mencari hiburan, mencari sesuatu yang bisa mengisi waktu luang ketika sedang menunggu dan menanti tersebut. Apalagi ketika dikaitkan dengan kehidupan modern saat ini, ketika kita berpikir bahwa waktu adalah uang yang harus dipakai secara efektif dan efisien, maka menunggu menjadi hal yang sangat-sangat tidak menyenangkan dalam kehidupan. Pokoknya menunggu itu menjadi satu hal yang tidak enak. Namun ternyata dalam konteks yang berbeda, ternyata menunggu itu menjadi sebuah pilihan utama. Nah, ini menarik. Jadi kalau di depan tadi kita diperhadapkan pada satu kondisi menunggu itu membosankan, tapi dalam situasi yang berbeda, konteks yang berbeda, menunggu itu menjadi sebuah pilihan utama. Nah, coba kita perhatikan bagaimana ketika kita harus memilih antara mengasihi terlebih dahulu atau menunggu dikasihi. Orang ternyata lebih senang menunggu untuk dikasihi. Ternyata orang lebih senang bahwa dalam kehidupannya itu mendapatkan kasih terlebih dahulu, baru kemudian dia bisa mengasihi orang lain. Dan itu biasanya terkemas dalam satu kalimat bijak
Ketika sebuah tulisan mengatakan Anda sopan, kami segan. Jadi kami segan kalau Anda sopan. Anda dahulu yang melakukan tindakan kesopanan, baru kami segan. Lu jual, gue beli, sebagai satu tindakan bahwa ya kamu yang harus mendahului, bukan saya. Saya itu hanya merespon. Atau mungkin kalimat-kalimat yang lain yang sederhana. Kalau dia baik, ya saya pasti baik. Kalau dia menyapa, ya saya menyapa. Kalau dia ngajak ngobrol, ya saya ngajak ngobrol. Kalau dia tertarik dengan apa yang saya paparkan, ya saya pasti juga akan tertarik kepadanya, dan seterusnya. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mengapa kita secara alamiah mengalami kondisi yang demikian? Mengapa kita lebih senang menunggu dikasihi daripada mendahului untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita? Bisa jadi ada pengalaman buruk di masa lampau. Ketika mengasihi, ternyata ditolak. Ketika mengasihi, ternyata orang tidak respect, orang tidak merespon dengan baik, orang salah paham. Dan itu menimbulkan luka hati, luka batin. Dan itu sadar atau tidak bisa membekas, terbawa dalam keputusan-keputusan kehidupan berikutnya. Atau seringkali kita berpikir bahwa mendahului itu identik dengan agresivitas. Jadi agresif, sebuah tindakan ekspansif untuk menguasai yang lain. Dan dalam hal ini tentu kita tidak mau disebut sebagai orang yang demikian. Beberapa orang menunggu karena memang takut ditolak. Beberapa orang menunggu karena memang untuk melakukan sebuah tindakan mengasihi terlebih dahulu itu terlalu mengandung banyak resiko. Ya kalau dia menerima, kalau dia tidak mau. Ya kalau dia merespon dengan baik. Kalau tidak, saya malu. Dengan alasan-alasan seperti itulah, maka kemudian orang lebih senang untuk menunggu dikasihi daripada terlebih dahulu mengasihi. Dapat kita bayangkan, kehidupan menjadi vakum, sepi, sunyi. Karena masing-masing orang sibuk dengan dunianya sendiri. Masing-masing orang sibuk dengan dirinya sendiri, mencari kesibukan sendiri, dan seterusnya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, Yesus ternyata punya ide yang berbeda. Ketika dia berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Perbuatlah. Kamu ingin orang itu berbuat apa kepadamu? Jangan menunggu, tapi perbuatlah terlebih dahulu. Jadi nampaknya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kasih itu ternyata sebuah tindakan proaktif, sebuah pilihan dalam kehidupan. Mendahului itu ternyata memang sebuah pilihan. Dan bukankah itu yang sudah Allah teladankan sejak semula? Ketika manusia jatuh dalam dosa, Allah langsung berproaktif untuk memberikan pakaian manusia itu dari kulit binatang, untuk merancang karya penyelamatan. Jadi dalam hal ini, Allah sudah terlebih dahulu menunjukkan bagaimana kasih itu sebenarnya adalah sebuah keputusan yang bebas dari tekanan. Mengasihi itu sebuah pilihan yang bebas dari konteks yang sedang dihadapi. Karena kasih itu memang berasal dari diri kita sendiri. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, proaktiflah dalam mengasihi, bukan menunggu. Dengan mengatakan bahwa perbuatlah apa yang engkau inginkan orang lain perbuat kepadamu. Ternyata Tuhan Yesus dengan cara sederhana mau mengatakan, engkau itu sebenarnya ingin apa dari orang lain? Dan itulah yang harusnya kamu lakukan terlebih dahulu. Bukankah sering yang terjadi adalah keluhan,
aku tuh tidak tahu harus ngomong apa, aku tuh tidak tahu harus berbuat apa. Aku tuh tidak tahu harus memakai tema apa. Dan itu terjadi kepada setiap orang. Padahal sebenarnya mungkin persoalannya karena rasa tidak percaya diri saja. Persoalannya mungkin karena baru berjumpa. Padahal sebenarnya Bapak, Ibu, dan Saudara, baru berjumpa sekalipun, sebenarnya sebagai sesama manusia, ada sebuah ikatan yang kuat di antara kita sebagai sesama manusia untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Tanpa harus ada interaksi yang intens terlebih dahulu, sebenarnya kita dimungkinkan untuk berbuat kasih. Jadi, apa yang kita inginkan orang perbuat kepada kita? Bukankah kita ingin dihormati, ingin dihargai, kita ingin dikasihi? Lakukanlah itu, perbuatlah itu. Apakah ada di antara kita yang ingin disakiti, ingin dilukai? Tentu tidak ada. Dan kalau itu tidak ada, maka jangan dilakukan itu kepada orang lain. Jadi kalau kita kebingungan, saya harus mengawali dari mana? Yesus sudah memberikan petunjuk kepada kita. Cara mengasihi adalah dengan berpikir, kamu ingin apa dari orang lain? Dan lakukan itu kepada sesamamu. Jangan menunggu, bertindaklah aktif di dalamnya. Karena apa? Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hanya dalam batas kemanusiaan saja, sebenarnya kita sudah bisa melihat bahwa mengasihi itu menjadi hukum universal yang berlaku untuk semua orang dimanapun berada, tanpa pandang bulu, lintas bahasa dan budaya, bahkan dalam konteks yang berbeda-beda sekalipun. Ternyata sebenarnya secara alamiah ada benih kasih yang masih ada dalam diri kita. Jadi jangan takut untuk bisa mengasihi, jangan takut untuk mendahului mengasihi, jangan takut untuk bertindak menunjukkan kasih itu kepada sesamamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang bukan perkara mudah ketika dalam kehidupan kita lebih mudah mengasihi orang yang sudah mengasihi kita, lebih mudah. Dan itu digambarkan oleh Tuhan Yesus dengan sebuah gambaran bahwa masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan dan sedikit orang yang mendapatinya. Memang untuk bisa mengasihi dengan sebuah tindakan proaktif itu bukan perkara mudah. Seperti masuk ke dalam sebuah pintu yang sesak. Kalau mengasihi orang yang sudah mengasihi kamu, apakah upahmu? Apakah bedanya engkau dengan yang lain? Yesus mengajarkan kepada kita, meskipun itu sukar, memang tidak mudah, dan pasti akan ada risiko yang menyertainya. Bukan berarti itu tidak bisa kita lakukan dalam kehidupan. Itu artinya dalam kehidupan kita memang harus siap dengan resiko yang pasti akan menyertainya. Untuk itu memang diperlukan komitmen, diperlukan kesungguhan, diperlukan dedikasi, diperlukan ketulusan, diperlukan hati yang murni, hati yang tulus. Dan itu hanya bisa terjadi ketika Roh Allah menuntun dan membimbing perjalanan kehidupan iman kita bersama. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setelah sekian lama kita mendengar tentang hukum kasih, agar kita mengasihi Allah, agar kita mengasihi sesama. Hari ini kita mencoba melihatnya dalam perspektif atau sudut pandang yang berbeda. Dan itu lebih sederhana. Pilihlah untuk mengasihi. Jadi kalau kita sudah memilih untuk mengasihi, maka kita bisa fokus untuk mengasihi.
Yang kedua, kita bisa mengawalinya dengan hal-hal kecil yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita, dalam kebersamaan kita. Di tengah kehidupan modern yang serba canggih, di mana relasi antar orang itu sudah mulai banyak berkurang dan seterusnya. Kecanggihan teknologi seolah-olah menggantikan segala-galanya. Mari kita bisa tetap mengasihi dalam hal-hal kecil, kepada anggota keluarga melalui sentuhan, melalui perkataan, melalui candaan, melalui apapun. Dan itu harus proaktif, harus mendahului. Jangan menunggu. Karena menunggu itu membosankan. Lakukan dengan iman. Ketika mungkin harus berhadapan dengan situasi di mana kasih yang kita tabur itu seolah tidak mendapatkan respon yang baik, tetap lakukan dengan iman. Yakinilah bahwa pada saatnya nanti, benih kasih yang kita taburkan itu akan tumbuh. Dan yakin dan percayalah, hanya dengan seperti itulah, kasih Tuhan akan tetap terus memancar di dalam perjalanan kehidupan iman kita bersama. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan dalam doa. Bapa kami dalam surga, tolong kami untuk mendahului dalam menebar kasih. Dan tuntun kami dengan iman agar kami dapat melakukan segala perkara dengan keyakinan bahwa apa yang kami lakukan benar seturut dengan kehendak dan rencanamu. Dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami percaya Roh Kudus menuntun kami. Ampuni dosa-dosa kami. Dalam Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat mengasihi, Tuhan memberkati, dan Shalom.